Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Supaya lebih berkah lagi pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan ketua kelas Hafiza ya untuk memimpin doa. Masih ingat pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Zat aditif. Ya, zat aditif ya. Dan sekarang kita masuk ke temannya zat aditif, yaitu zat adiktif. Sebelum kita tahu apa sih zat adiktif itu, Ustazah mau menampilkan gambar berikut ini. Gambar apa yang ada di hadapan kalian? Kopi. Orang minum kopi. Orang minum kopi. Ada yang suka minum kopi nggak di sini? Aku. Sebentar. Tolong sebutkan nama ya. Ini Ustazah tidak bisa melihat. Syauki saja. Siapa nak? Siva Syauki saja. Oh ya Siva. Siva suka minum kopi? Suka saja. Pernah nggak Siva itu dalam sehari, ini minumnya setiap hari ya nak ya? Setiap hari. Setiap hari. Pernah nggak dalam satu hari itu Siva tidak minum kopi? Pernah. Kira-kira apa yang Siva rasakan ketika tidak minum kopi? Palingan itu saja pusing, kadang kayak nggak enak aja gitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Kenapa ketika tidak minum kopi, Siva mengalami pusing dan tidak enak? Oke ya teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu ya. Ada apa yang terjadi dengan Siva? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai, ya. Ustazah minta tolong untuk teman kita Aurel untuk membacakan yang nomor 1. Aurel minta tolong dibacakan nak nomor 1. Ya, tujuan pembelajaran adalah 1. Melalui kegiatan diskusi dan pengamatan pada video pembelajaran. Maka kita akan belajar tentang apa berarti? Zat adiktif. Zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Ustazah akan berikan video terlebih dahulu ya. Silakan disimak videonya. Pagi yang indah merupakan waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi. Ritual yang sering kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan hampir seluruh umat manusia di dunia. Hingga suatu hari kita lupa meminum kopi, itulah awal kehancuran hidup kita. Di video tadi, ada yang bisa menceritakan kembali nggak? Ada seorang minum kopi. Nah, pada saat dia sudah lupa minum kopi, dia akan merasa pusing dan bingung. Menurut kalian, kenapa sih kok bisa pusing ketika tidak minum kopi? Hafiza, kenapa nak? Kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau menjadi kebiasaan itu, apakah kopi itu bisa membuat atau menjadikan diri kita ini tergantung sama kopi? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa ya. Oke, jadi kopi itu ternyata membuat orang menjadi ketergantungan. Oke ya. Tetapi apakah hanya kopi saja? Apakah ada yang lainnya, zat-zat yang lainnya atau makanan lainnya yang bisa membuat ketergantungan? Ada Ustazah. Ada? Iya, kayak rokok. Oke, bagus sekali. Betul ya. Jadi katanya tadi ada rokok, narkoba. Nah, zat-zat itulah anak-anakku yang disebut sebagai zat adiktif. Maka zat adiktif adalah zat yang membuat orang kecanduan. Alif, terima kasih. Ya, oke, betul sekali ya Alif ya. Jadi zat adiktif adalah semua zat yang menimbulkan efek kecanduan ataupun ketergantungan. Ketergantungan ini seperti apa sih, Nah? Tergantung itu seperti apa? Nggak bisa berhenti, kayak ketagihan. Oke, bagus ya. Kemudian bagaimana apabila berhenti, Nak? Stres, udah ringan. Ya, stres. Kemudian apa lagi tadi? Sakau saja. Betul sekali ya, Nak ya. Jadi ketika ada seseorang berhenti mengkonsumsi zat adiktif, maka tubuh akan terasa lelah, kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata zat adiktif itu
dibagi lagi nak ya. Jadi berdasarkan asalnya itu zat aditif dibagi menjadi 3 ya. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lainnya. Jadi zat aditif itu bisa menimbulkan efek stimulan, depresan, dan halusinogen. Jadi kita akan mencari tahu lagi, mendalami lagi jenis-jenisnya, jenis-jenis zat aditif. Mari kita melakukan pengamatan pada LKPD. Di sini Ustazah juga sudah melakukan pembagian kelompok. Kita bagi kelompok ini menjadi 4 kelompok. Sebelum masuk ke breakout room yang sudah Ustazah siapkan setiap kelompok, Ustazah mau memberikan aturan ya, supaya nanti kalian itu bisa timingnya pas. Oke, silakan LKPD-nya disiapkan dan segera masuk ke roomnya masing-masing. Ustazah kasih waktu 1 menit. Permisi, sudah menentukan siapa ketuanya? Sudah, Siapa nak? Ustazah catat? Olia, baik. Sekretarisnya? Rafa, oke baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ke Ustazah? Ustazah, Iya nak? sabu-sabu itu kan timbul halusinasi, Us. Betul. Itu termasuk halusinogen apa stimulan, Us? Ala kan cari di Google ya, Ustaz. Iya, Buat boleh. Itu termasuk ke stimulan, Ustaz. Nah, Ada halusinasinya. betul sekali ya. Jadi memang benar bahwa suatu jenis zat adiktif itu dia bisa memberikan satu pengaruh, tetapi ada yang memberikan lebih dari satu pengaruh ya. Jadi boleh nak, jika kamu tuliskan 2 asalkan nanti ditulis alasannya ya. Alkohol. Stimulan nggak sih? Nggak ada perasaan. Depresan nggak sih? Atau harus Stimulan. Coba lihatin deh itu loh, apa bahan ajar. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? kalau alkohol itu pasti stimulan kan? Kalau alkohol itu kalau dikonsumsi sedikit sama dikonsumsi banyak, kira-kira berbeda atau tidak? Berbeda. Jadi ketika sedikit itu bagaimana? Senang. Senang ya, senang. Berarti kalau senang berarti termasuk Stimulan. stimulan ya. Berarti sudah membaca stimulan ya. Kemudian kalau memakainya berlebihan alkohol, apa yang terjadi pada si peminumnya? Nggak sadar diri, kayak Nggak sadar diri. jadi gila gitu, Us. Apakah bisa dikatakan tidak konsentrasi, menurunkan? Iya. Ya, berarti termasuk apa itu? Halusinogen. Nah, ayo coba didiskusikan lagi ya. Itu sudah dapat tadi yang stimulan ya. Yang 2 kira-kira apa kalau memakainya berlebihan? Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah enggak ada, Us. Tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Sampai saat ini belum ada. Ustazah jalan-jalan dulu. Ya, ini Ustazah sudah dapat nilainya tadi, sudah dengar diskusinya. Silakan dilanjutkan ya. Ustazah, kalau misalkan pengaruh ke tubuhnya, misalkan ada stimulan, ada depresan, sama halusinogen. Nah, kalau misalkan masuk 3-3-nya, itu ditulis 3-3-nya nggak apa-apa, Us? Boleh. Ya, Us. Oke, sudah sampai mana nih? Ya, Us. Sudah tinggal analisis, Us. Yang nomor 1. Ya, bagus ya. Dilihat waktunya ya, kurang 5 menit. Berarti aku analisis, kamu Enggak, kesimpulan. kamu analisis sama berdasarkan pengamatan karena kan panjang. Terus aku kesimpulan dong. Ya wis apa? Berarti kamu tabel apa tadi? Tabel yang mana? Ganja sama sabu-sabu terus sama kesimpulan. Ya, kalau Hafiza, Aku pembukaan, rokok, sama alkohol. berarti aku analisis. Sudah selesai. Sama penutupan nggak sih kamu? Oh iya sih, aku sama penutupan. Oh, belum siap aku. Iya sih, penutupan. Oke ya, kayaknya sudah cucok meong ya. Oke, kalau sudah selesai waktunya 14.00, kembali ke ruang utama ya. Leave break room, oke? Oke, Ustazah permisi dulu menunggu kalian di ruang utama. Sudah pukul 14.02, pas sekali ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 sekarang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Pertama, di situ ada rokok. Rokok tersebut mengandung zat adiktif, yaitu zat adiktif lainnya. Rokok bisa mengakibatkan stimulan. Alasannya karena rokok bisa membuat tidak cepat lelah. Kesimpulan kami adalah semua zat yang di atas termasuk zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan jika mengonsumsi berlebihan. Jadi kita harus mengonsumsi dengan cukupnya saja. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan ini. Kelompok 2 silakan langsung atau tanggapan. Kami setuju dengan kesimpulan yang telah diberikan oleh kelompok 1 untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung zat adiktif. Karena dapat menimbulkan efek-efek buruk, tapi selain itu juga dapat menimbulkan ada zat-zat positifnya juga. Oke, baik. Terima kasih Aulia. Ya, oke. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan serangkaian pengamatan sampai presentasi. Tadi Ustazah sudah simak ya, Ustazah simak ternyata yang nomor 1 rokok sudah betul semuanya ya, stimulan. Yang kedua alkohol ya, tadi ada beberapa perbedaan. Jadi alkohol itu termasuk stimulan dan depresan teman-teman. Stimulan ketika kita mengkonsumsinya sedikit ya, maka orang yang mengkonsumsinya itu lebih bersemangat, lebih berenergi, mikir itu jadi lebih mudah ya, kemudian kayak tidak lelah ya. Tetapi kalau diminum berlebihan ya, orang yang mabuk itu sempoyongan gini, kemudian ngantuk, bahkan bisa sampai tidur di tengah jalan ya, atau di tempat manapun. Itu ketika berlebihan ada efek depresan. Kesimpulan semuanya tadi bagus, semuanya sudah lengkap, komplit ya. Ada yang bisa bantu Ustazah untuk mengulanginya atau merangkumnya? Oke, minta tolong untuk Lila ya. Kesimpulannya apa nih? Ya, Os. Pengamatan kita ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah zat adiktif, zat yang menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif berdasarkan asalnya terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif memberikan pengaruh bagi tubuh secara yaitu membuat fungsi kerja tubuh menurun, dan halusinogen yaitu membuat otak berhalusinasi atau berhayal. Oke, bagus ya. Ya, insya Allah seperti itu ya nak ya. Supaya lebih jelas lagi, Ustazah tampilkan apa yang kita dapat hari ini ya. Bahwa ternyata zat adiktif terbagi menjadi 3 berdasarkan asalnya. Ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya atau adiktif lainnya. Berdasarkan pengaruh ke dalam tubuh dibagi menjadi 3. Oke, dari sini sebelum lanjut ada pertanyaankah anak? Tidak ada? Oke, bagus ya. Serangkaian pengamatan ini tadi ya sama kayak minggu kemarin, per kelompok akan menyetorkan laporan ya, laporan secara tertulis. Formatnya sudah Ustazah share di taklim. Ya, ada format laporan di sini sudah kelihatan ya. Nanti silakan bisa di-download, dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan 2 hari setelah pertemuan ya. Dikumpulkannya di link yang ada di taklim juga. Sekarang silakan mengerjakan soal pilihan ganda, diklik nomor 1 ya. Kita kerjakan bersama-sama. Ustazah kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke, nomor 1. 1 jawabannya apa nih? Bagus, B. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya, masih dengan materi yang sama
yaitu kita akan berbicara tentang dampaknya, ya, dampak jadi pemakaian zat adiktif dan bagaimana cara menanggulanginya. Tetap dijaga motivasinya agar semangat belajar meskipun kita tidak bertemu langsung dalam keadaan daring. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Ya, terima kasih sama-sama. Nah.